Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku, Marfuka. Di video kali ini aku mau ngejelasin tentang 5 tips gimana caranya menaikkan HB pada ibu hamil. Ini berdasarkan pengalaman aku sendiri ya. Dan ini sebenarnya part 2, kelanjutan dari part 1 yang pernah aku upload sebelumnya. Buat kalian yang belum nonton part 1-nya, boleh ditonton dulu, nanti linknya aku kasih di atas ini ya. Karena video ini kelanjutan dari part 1 kemarin. Biar informasi yang kalian dapat nggak terputus-putus, kalian boleh tonton dulu part 1-nya, oke? Sebelum pembahasannya dimulai, aku disclaimer dulu ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman aku sendiri. Aku nggak memaksa kalian buat ngikutin tips dari aku, tapi kalian boleh coba. Siapa tahu ini juga cocok di kalian. Oke, kita langsung mulai aja ya. Tips yang pertama, banyak makan makanan yang mengandung zat besi. Contohnya ada hati sapi, hati ayam, kemudian buah naga, tempe, tahu, sayuran hijau, bayam, kacang-kacangan sampai kacang merah. Nah, jadi aku itu waktu hamil anak pertama itu sebenarnya nggak banyak mengkonsumsi makanan daging-dagingan ya. Ya mungkin sesekali, tapi nggak sering-sering banget gitu. Cuman kalau sayuran hijau gitu emang aku termasuk sering makan makanan sayuran hijau. Terus juga buah naga. Nah kalau buah naga ini bener-bener aku anjurin banget makan ini, karena buah naga itu mengandung zat besi yang cukup tinggi gitu ya. Aku biasanya itu makan buah naga itu 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Dan itu bener-bener aku konsumsi sesering mungkin selama kehamilan gitu. Selain buah naga, sebenarnya ada satu lagi yaitu buah bit. Ini sebenarnya banyak yang udah ngebuktiin buah bit bisa nambahin HB. Tapi buat aku sendiri ya, aku belum pernah nyobain ini karena aku pernah tahu gitu bentuknya kayak apa, baunya kayak apa, dan aku juga pernah nyicipin juga. Ternyata nggak semua ibu hamil cocok makan itu gitu ya, karena aku sendiri pun kayak menolak untuk makan itu gitu. Jadi aku nggak bisa makan makanan kayak buah bit, karena buah bit itu termasuk kayak umbi-umbian gitu kan ya. Jadi rasanya itu lebih ke hambar-hambar gitu. Mungkin bisa juga kalau kalian boleh nyoba. Buah bit juga emang bagus juga untuk buat nambahin HB. Bisa mungkin di blender sama dibikin jus gitu ya, dicampur sama buah naga, terus ditambahin juga madu, mungkin itu bagus juga buat dimakan. Kalian boleh cobain. Tapi aku emang seringnya makan buah naga ya. Tips yang kedua yaitu banyak makan makanan yang mengandung vitamin C. Contohnya kayak stroberi, kembang kol, kiwi, pepaya. Buat apa sih vitamin C itu? Vitamin C ini untuk membantu penyerapan zat besi yang udah kalian makan. Jadi dengan mengkonsumsi vitamin C ini bisa membantu penyerapan zat besi biar lebih sempurna diterima oleh tubuh gitu ya. Kalau aku sih sebenarnya seringnya makan stroberi ya. Aku tuh suka banget dulu waktu hamil anak pertama sama stroberi. Pepaya juga sering, pepaya sama stroberi. Kalau kiwi gitu ya, kembang kol gitu, aku nggak terlalu sering makan itu karena jujur nggak terlalu suka juga. Waktu hamil itu emang lebih sering ke makanan yang asam-asam gitu ya, sukanya dulu. Selanjutnya yaitu tips yang ketiga, yaitu mengkonsumsi suplemen zat besi atau suplemen penambah darah. Nah, untuk suplemen zat besi di sini aku sebenarnya udah minum dari sebelum kehamilan ya. Jadi pada saat aku merencanakan kehamilan gitu, aku udah mengkonsumsi produk dari Blackmores yaitu yang Evolic. Nah, bentuknya kayak gini ya. Nah, ini tuh jadi bagus untuk merencanakan kehamilan. Di sini aku sama sekali nggak di endorse ataupun gimana ya, karena aku bener-bener murni menggunakan ini sebelum kehamilan. Dan aku menggunakan ini itu dari sejak sebelum kehamilan sampai usia kehamilan aku, kalau nggak salah itu 4 bulan aku mengkonsumsi ini yang Evolic Pregnancy. Ini itu membantu memenuhi kebutuhan asam folat dan yodium selama kehamilan. Nah, aku ini minum ini 1 kali 1 hari. Jadi dikonsumsi setiap hari karena ini itu mengandung asam folat 500 mg. Karena kebutuhan asam folat maksimal itu kan 1000 mg per hari untuk ibu hamil ya. Nah, ini itu di sini udah ada setengah dari kebutuhan ibu hamil. Nah, buat kalian yang pingin juga minum suplemen Blackmores ini, kalian boleh konsultasikan dulu ke dokter kandungan kalian masing-masing ya, atau
ke provider terdekat yang biasa menangani kehamilan kalian. Sebenarnya setiap periksa juga aku dikasih suplemen ya. Suplemennya itu ini tuh, dan masih banyak lagi yang aku masih simpen dan aku nggak minum ini. Kenapa sebabnya aku nggak minum ini? Karena aku udah minum suplemen yang Black Morris ini gitu. Jadi karena kebutuhan ibu hamil itu cuma 1000 mg gitu, jadi aku mengkonsumsi udahlah satu aja suplemen gitu. Nah gitu alasan aku nggak minum suplemen-suplemen yang dikasih setiap melakukan pemeriksaan gitu ya. Selain aku mengkonsumsi Black Morris Pregnancy ini, aku juga mengkonsumsi susu ibu hamil, yaitu susu Enmeng Materna. Ini biasanya aku konsumsi di pagi hari sebelum aku melakukan aktivitas atau setelah melakukan aktivitas gitu ya. Ya sekitar jam 7-an gitu. Nah kalau yang Black Morris Pregnancy ini aku konsumsi biasanya sebelum tidur gitu. Nah di usia kehamilan di atas 4 bulan itu aku mulai mengkonsumsi Black Morris Pregnancy dan Breastfeeding. Selain untuk menambah zat besi, memperbaiki HB, ini juga bisa untuk mempersiapkan proses menyusui. Dan alhamdulillah sampai saat ini pun usia anak aku masih 17 bulan, aku alhamdulillah masih menyusui. Oh iya, aku sampai lupa, aku belum ngasih tahu ke kalian berapa jumlah kadar HB aku waktu aku hamil. Nah ini ya, bisa dilihat di sini. Ini udah bener-bener rusak banget, udah 1 tahun yang lalu. Nah ini di sini bisa kelihatan ya, tanggal 22 bulan 10. Ini waktu trimester pertama ya, aku sekitar 3 bulan lah kalau nggak salah ini. Ini HB aku di sini bisa dilihat ya, tuh 13,0 ya. Jadi HB aku itu 13 waktu aku trimester pertama. Dan yang terakhir ini aku ngecek trimester ketiga menjelang persalinan. Wajib banget ngecek ini juga karena aku waktu itu pas lagi COVID ya. Ini aku ngecek ini bareng sama tes swab karena mau persiapan untuk lahiran. Nah ini bisa dilihat ya tanggalnya, tuh tanggal 27 bulan 2 ya. Ini aku karena waktu itu HPL-nya kalau nggak salah Maret apa April gitu ya. Soalnya aku maju lahirannya, dari HPL itu aku maju lahirannya. Nah ini bisa dilihat kadar HB-nya tuh, HB-nya itu 13,4, malah naik ya. Iya aku itu malah HB-nya itu naik alhamdulillah, dan masih di angka 13. Bener-bener aku sih sebenarnya nggak tahu ya, nggak tahu ini ngamuk atau enggak, tapi ini salah satu ikhtiar aku untuk mempertahankan HB aku, karena aku tahu HB aku waktu trimester pertama udah bagus. Aku berniat untuk ikhtiar untuk mempertahankan itu semua, dan alhamdulillah waktu aku tes ini di trimester 3 alhamdulillah HB-nya masih normal. Nah yang selanjutnya yaitu tips yang keempat, yaitu hindari makan makanan produk turunan susu seperti susu, keju, yogurt, teh, kopi yang mengandung kafein termasuk ya. Sebenarnya udah tadi aku singgung, jadi aku itu minum suplemen di malam hari, paginya itu susu. Kenapa aku nggak barengin? Karena itu produk turunan susu itu nggak bisa bercampur sama zat besi atau asam folat gitu. Mereka bisa bercampur antara zat besi atau asam folat itu sama vitamin C. Itu untuk membantu penyerapan tadi. Kalau untuk produk turunan susu itu sebenarnya nggak bisa dicampur karena itu bertolak belakang gitu ya. Jadi kalian boleh minum, kalau misalkan habis minum susu gitu, boleh dijeda 1 jam sebelum atau 2 jam sesudahnya itu, boleh dijeda dulu, berhenti dulu, baru minum suplemen ini gitu. Tips yang kelima yaitu olahraga. Nah dengan olahraga tubuh akan memproduksi HB lebih banyak, sehingga oksigen atau aliran oksigen yang masuk ke janin juga akan lebih banyak. Tapi di sini untuk olahraga, ibu bisa konsultasikan dulu kepada dokter olahraga apa yang cocok untuk usia kehamilan ibu dan juga kondisi kehamilan ibu. Karena setiap ibu hamil memiliki kondisi kehamilan masing-masing, jadi nggak bisa disamakan olahraganya yang cocok seperti apa gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini sharing
kali ini berdasarkan pengalaman aku sendiri. Buat kalian yang mau ngikutin tips dari aku, semoga berhasil. Semoga HB-nya terus meningkat dan bagus sampai persalinan. Jangan lupa subscribe channel ini biar makin semangat bikin konten. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.